Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Yuni Astuti dari Universitas Kusuma Usada Surakarta dari program studi Sarjana Gizi. Pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar tentang konseling gizi. Konseling gizi merupakan komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, dan klien tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan gizi yang dihadapi oleh klien tersebut. Konselor merupakan orang yang memberi konseling gizi dan klien merupakan orang yang menceritakan permasalahan kepada konselor. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Ya, adakah yang bisa saya bantu? Saya kan dari dokter tadi. Saya dirujuk ke sini, katanya harus konsultasi dengan ahli gizi. Boleh saya lihat dulu? Lalu terima kasih. Oh, ini saya lihat Ibu mengalami penyakit ya, Bu? Iya. Ibu mengalami diabetes mellitus tipe 2 ya, Bu? Iya. Lalu kalau boleh saya tahu gejala Ibu itu apa saja ya? Kalau keluhan dari saya itu kan Mbak, saya kan kayak ngerasa gimana ya, kayak suka ke belakang, kayak suka pipis, terus minumnya juga banyak, terus udah itu aja sih Mbak. Apakah yang menyebabkan Ibu melakukan pemeriksaan ya? Dari tadi kan dari dokter didiagnosa katanya kalau itu dari gejala-gejala itu bisa diduga saya itu mengalami diabetes mellitus gitu Mbak. Kalau boleh saya tahu pola makan Ibu itu seperti apa ya? Pola makan yang bagaimana ya Mbak? Maksud saya itu pola makan yang setiap hari Ibu konsumsi itu seperti apa? Kalau saya itu biasanya saya terbiasa minum minuman manis, seperti kalau membuat jus itu masih dikasih gula. Gula itu kalau misal ya jus alpukat 1 gelas, itu gulanya 2 sendok, masih dikasih susu kental manis, seperti itu Bu. Kemudian saya juga suka ngemil yang tepung-tepungan gitu loh Bu. Tepung-tepungan itu kayak kalau misal makan juga suka tepung-tepungan, kayak udah makan nasi tapi sama ayamnya itu ditepungin gitu. Kemudian itu kalau malam saya kan juga suka begadang, itu kadang sambil ngopi, kopinya itu juga manis, seperti itu Bu. Berapa sendok untuk kopinya itu gulanya? Kan itu kopi yang udah jadi kemasan itu ya. Kopi kemasan, kopi susu gitu, masih saya tambahin gula 1 sendok teh, seperti itu. Baik, saya mengambil kesimpulan dari keluhan-keluhan dan pola makan Ibu tadi bahwa Ibu mengalami diabetes mellitus tipe 2 ya? Iya. Apakah Ibu suka mengonsumsi sayur dan buah-buahan? Itu tergantung mood sih Mbak. Kadang itu ya kalau misal pas suka makan sayur itu makan terus, tapi kalau misal pas enggak itu juga kalau males gitu ya enggak makan, tapi seringnya itu sering di malesnya. Kalau olahraganya Ibu gimana? Olahraga sih olahraga, tapi itu enggak teratur. Misalnya kalau ada seminggu sekali, kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, itu enggak pasti, tapi kadang sebulan itu full enggak olahraga. Kalau boleh saya tahu riwayat keluarga dari Ibu itu atau Ibu atau nenek Ibu itu apakah juga mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2? Enggak Mbak. Oke. Di sini
ada beberapa alternatif yang bisa ibu lakukan ya untuk mencegah penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu, yaitu dengan cara mengatur pola makan ibu. Terus mungkin kalau di awal itu rasanya agak gimana gitu ya Bu ya. Iya. Terus lama kelamaan nanti juga terbiasa. Terus kemudian minum air putih yang cukup ya Mbak ya. Iya. Di sini tuh saya melihat diagnosis dari dokter itu glukosa darah ibu sesaat ini lumayan tinggi. Berapa ya Bu kalau boleh tahu? 250 mg, dan untuk gula darah puasan itu 150 mg. Ini untuk mengatur pola makan ibu itu saya ada contoh seperti ini ya Bu ya. Isi piringku ini. Jadi di dalam isi piringku ini jika ibu mengonsumsi 100 gram nasi itu atau setara dengan satu entong sayur itu, ibu juga mengonsumsi sayurnya itu juga 100 gram, dan itu hanya sehari saja tanpa kuah ya. Dan untuk lauk pauknya itu bisa lauk pauk nabati ataupun hewani. Dan jangan lupa ibu itu setiap habis makan itu disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan. Iya Bu. Di sini saya ingin melakukan komitmen dengan ibu ya. Iya. Apakah ibu setuju dengan komitmen ibu? Mau yang diambil yang seperti apa? Apakah setuju dengan saran saya atau ada usulan tersendiri? Saya setuju Mbak. Saya mau mengambil yang kalau mengurangi minuman manis. Iya. Dan mengurangi cemilan dari tepung-tepung tadi Bu. Kalau izin bertanya lagi ya Bu, kalau misalnya makan itu harus ada lauk nabati sama hewani, apa nabati aja apa hewani aja ya Bu? Kalau itu terserah ya Mbak ya, mau nabati. Jadi itu satu hari itu ibu itu harus mengonsumsi nabati dan hewani gitu ya. Oke, ini kan sudah kita akan melakukan pertemuan pertama. Nah, ini saya catat terlebih dahulu ya. Iya. Kita bertemu lagi 1 bulan kemudian. Kita lihat ada perubahan nggak pada ibu. Kemudian kita nanti bisa lihat perubahan apa yang terjadi. Iya. Nanti jika ibu masih bingung atau gimana, ibu bisa menanyakan saya lewat WA atau telepon ya Bu. Iya. Adakah yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas? Sudah cukup Bu. Oke, terima kasih. Misi Bu. Oke.